Sobat Cek Fakta, kita semua tahu Jepang adalah raksasa Asia. Timnas Indonesia masih sering keteteran kalau ketemu samurai biru. Tapi apa resep Jepang bisa konsisten di Piala Dunia? Menurut Keisuke Hande, jawabannya cuma satu, pemain lokal harus berani merantau ke Eropa. Kenapa main di Eropa bisa mengubah mental dan kualitas timnas? Kita bedah faktanya bareng-bareng. Sejak 2023, Timnas Indonesia sudah 3 kali bertemu Jepang di laga resmi Piala Asia 2023. Kalah 1-3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup B. Kalah 0-2 di Jakarta kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup B. Kalah 0-5 di Tokyo. Statistik menunjukkan gap yang nyata. Ball possession Jepang rata-rata di atas 70%. Indonesia jarang punya peluang bersih. Kualitas tekanan Jepang luar biasa, pressing tinggi, transisi cepat, dan intensitas duel 1 lawan 1. Disinilah letak jurang yang disorot Keisuke Hande. Mental dan kebiasaan menghadapi tekanan level top. Menurutnya, pemain Indonesia tak akan pernah punya mental blok lawan Jepang kalau terbiasa main di Eropa. Keisuke Hande bukan asal bicara. Sebagai bagian generasi emas Jepang 2008-2018, Hande merasakan sendiri pola ekspor pemain muda ke Eropa. Lihat data. Era 90-an. Jepang hanya punya segelintir pemain di Eropa, Kazuyoshi Miura, Hidetoshi Nakata. 2000-2010, muncul Shinji Ono, Shunsuke Nakamura, Junichi Inamoto. 2010-2020, Shinji Kagawa, Dortmund, Keisuke Hande, CSKA Moskow, AC Milan, Maya Yoshida, Southampton. Sekarang, lebih dari 60 pemain Jepang terdaftar di liga-liga Eropa, mulai Bundesliga, Serie A, Eredivisie, hingga Liga Belgia. Hande menegaskan, kami tidak tiba-tiba jadi kuat. Ini hasil proses 2-3 dekade. Kalau mau Indonesia mengejar Jepang, caranya juga sama. Hande memuji langkah PSSI membuka pintu untuk pemain diaspora. Menurutnya, ini cara cerdas menjembatani mental pemain lokal dengan standar sepak bola Eropa. Contoh nyata, Jordi Amat x Swansea City Mesandi Walsh Cafe Mechelen, Liga Belgia Justin Hubner Wolverhampton Wanderers Ilken Baget Ipswich Town. Mereka membantu benchmark level permainan. Tapi, Hande menekankan, itu baru pondasi. Kalau mau jangka panjang, pemain asli Indonesia juga harus pergi ke Eropa. Kenapa Hande menekankan Eropa, bukan Korea Selatan atau Jepang dulu? Ada 3 alasan. 1. Level kompetitif tinggi. Liga-liga Eropa punya intensitas, fisik, taktik, dan tekanan media lebih berat. 2. Lingkungan profesional. Standar latihan, nutrisi, recovery, hingga sport science sudah jadi budaya. 3. Mentalitas kompetitif. Pemain dipaksa bertarung memperebutkan tempat inti setiap minggu. Gagal, dicoret, tidak ada tempat aman. Hande bilang, Jepang dulu pun harus berjuang keras agar pemainnya bisa menembus Eropa. Sekarang sudah jadi budaya. Indonesia bisa meniru pola itu. Bagaimana caranya? Menurut Hande, ada 2 jalur. Jalur Akademi Eropa langsung, contoh, Marcelino Ferdinand sempat dapat trial ke Belgia. Jalur akademi lokal berkualitas, lalu dijual ke Eropa. Contoh, Vietnam dan Thailand kini rutin mengirim talenta muda ke Jelik, Kalik, atau Belgia. Nyonda juga menekankan peran klub lokal. Klub Indonesia harus rela melepas pemain muda. Jangan ditahan hanya karena butuh bintang di Liga 1. Kalau mau maju, harus rela melepas. Fakta. Dari 11 starter Timnas Indonesia saat lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya 4 yang benar-benar berkarier di luar negeri. Sisanya masih Liga Pertama. Bandingkan dengan Jepang, 80% starter mereka main di Eropa. Inilah yang membuat Hande geleng-geleng kepala. Kalau pemain kalian terus main di liga sendiri, mental nyaman akan jadi bumerang. Pertama, perkuat akademi dan liga usia dini. Pemain harus terbiasa latihan intens dari umur 12 sampai 18 tahun.
Kualitas pelatih usia dini wajib diperbaiki. Kedua, buat jalur Eropa resmi kerjasama dengan klub Eropa di Belgia, Belanda, Portugal, Jepang. Bangun jalur trial dan transfer. Ketiga, edukasi klub dan fans klub harus sadar, jual pemain ke luar negeri itu investasi reputasi. Fans juga jangan marah kalau bintang Liga 1 pergi ke luar negeri. Keempat, peran pemerintah dan sponsor berikan insentif bagi pemain muda yang lolos trial ke Eropa, minimal subsidi tiket, visa, dan pendamping. Handa memberi contoh case tadi Piala Dunia ke 2022. Jepang, dengan pemain Eropa di skuad, mampu mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol, hanya kalah adu penalti lawan Kroasia di 16 besar. Itu buktinya, bermain di Eropa mendongkrak kepercayaan diri. Kami tidak takut lawan siapapun, kata Handa. Sebagai penutup, Handa optimistis, Indonesia tidak benar-benar tertinggal. Kebijakan naturalisasi sudah benar. Akademi mulai berbenah. Fans makin kritis. Sekarang tinggal satu langkah, keberanian pemain muda Indonesia dan dukungan klub untuk mengekspor mereka ke Eropa. Sobat Cek Fakta, kata Handa, main di Eropa, bawa pulang mental pemenang. Jati, kapan kita lihat Marcelino, Arhan Kake, Hugo Samir atau Iqbal Gwijang bersinar di Eredivisie atau Liga Belgia? Yuk dukung bareng-bareng. Kalau kalian setuju pemain muda harus main di luar negeri, komen setuju di bawah. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Cek Fakta. Sampai jumpa di Fakta Sepak Bola selanjutnya.